Selamat pagi semua. Halo Tante Leli. Halo Tante Yuke. Oke, hari ini kita bersuka cita Tante karena kita baru merayakan hari ulang tahun Tante Leli ya. Oh, kok tahu? Hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Betul, tanggal 25 kemarin ya. Kita baru merayakan ulang tahun Tuhan Yesus ya. Nah, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah lahir di dunia Tante Leli ya. Dan dia membawa damai, dia membawa shalom di dunia ini. Nah, kita mau ikuti ya. Kalau Tante Yuke bilang shalom, kalian juga harus ikuti di rumah ya. Ikuti kalau Tante pakai suara kenceng, kalian juga pakai suara yang kenceng. Oh, gitu. ya. Kalau Tante berbisik, kalian juga berbisik ya. Oke. Bisa ya semuanya ya. Semua di rumah sekarang boleh bangkit berdiri dulu. Kita mau katakan shalom dulu ya. Shalom. 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 Wah ya, kita mau ingat bahwa shalom damai Tuhan hadir di bumi ya. Amin. Dia saja yang layak menerima puji-pujian kita. Katakan dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Dia sudah menebus dosa kita. Sehingga kita ini harus berani tampil beda, Tante. Benar. Dibanding dengan teman-teman kita yang lain. Iya. Kalau teman-teman kita berani berbohong, apakah kita juga harus ikut berbohong? Oh sudah enggak Tante. Tidak boleh. Iya, tidak Kalau boleh. teman-teman kita melakukan kejahatan, kita tidak boleh ikut sama dengan iya. mereka. Kita Ya. tampil beda soalnya. Kita harus tampil beda ya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis meraihku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Bentar. Tante, kita adakan post challenge. Jadi kita Boleh, nanti boleh. harus nanti waktu dikatakan lagu ini, aku berani tampil beda, langsung kita bergaya. Wah ya, bergaya. Gayanya harus ganti-ganti. Setiap dikatakan berani tampil beda, harus ganti gaya. Ya. Oke. Ini di atas panggung nggak boleh sama gerakannya ya, pastikan. Coba dites Tante. 1, 2, 3. Aku berani tampil beda. Siap? Sip. Kita nyanyi lagi yuk. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis meraihku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap. Aku berani tampil beda. Katakan lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis meraihku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Haleluya. Haleluya. Oke. Ya. Anak-anak, berapa hari lagi kita akan masuk di tahun yang baru ya. Di tahun yang baru banyak tantangan yang baru. Tapi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Karena ada Tuhan yang besar, ada Roh Kudus yang luar biasa yang bersama dengan kita ya. Kalau Dia
bersama kita. Dia yang membela kita. Amin. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kita pasti menjadi pemenang. Haleluya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Katakan Allah yang bela, siapa lawan Dia? Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Katakan dengan iman, ya Tuhan ku percaya, ya Tuhan ku percaya. Aku percaya lewati lembah air mata. Aku percaya firman-Mu ya dan amin.
kami siapkan hati kami saat ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah benih firman-Mu yang ditaburkan boleh menjadi benih iman buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Karena Engkau Tuhan yang sudah berjanji, Engkau Allah yang setia, Engkau akan menepati janji-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Roh Kudus bekerja pada setiap hati anak-anak-Mu, pada setiap rumah. Tuhan, kami percaya walaupun kami terpisah dengan jarak, tetapi Engkau ada di setiap rumah, Engkau ada di setiap ruangan, Engkau memeluk anak-anak-Mu saat ini dengan hadirat-Mu yang manis Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan Yesus, kami dengan aktif mengatakan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan. Berbicaralah, bekerjalah di dalam setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Amin. Perkenalkan, nama saya Bima dari Septer Tropodo. Hari ini Bima akan menyampaikan kesaksian. Jadi pada minggu kemarin perut Bima melilit dan kram. Bima sudah berpikir kalau itu usus buntu. Menjelang malam saat mau tidur, Bima cemas dan ketakutan. Akhirnya Bima mau berdoa. Bima minta kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Dan di situ Bima yakin Bima tidak perlu cemas dan takut, Tuhan sudah sembuhkan Bima. Puji Tuhan, pada keesokan harinya Bima sudah sembuh dan tidak ada aktivitas yang keganggu hanya gara-gara sakit. Sekian kesaksian Bima, semoga membangun iman saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa berdoa. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya kalian semua? Sehat-sehat ya, baik-baik ya semua. Setelah memuji Tuhan, berarti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau berikan pengumuman buat adik-adik yang mungkin mau minta bantu doa atau mungkin mau bersaksi. Adik-adik bisa buka di kolom di deskripsi, lalu klik linknya, nanti kalian bisa isi di situ ya. Adik-adik masih ingat firmannya minggu lalu di perayaan Natal sekolah minggu? Ya, tentang believe in Jesus Christ. Terkadang mungkin adik-adik berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang mungkin gak enak, atau mungkin kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Seperti mungkin pernah dialami oleh tokoh Alkitab Paulus ya adik-adik, kakinya dipasung. Tentunya itu bukanlah kondisi yang enak. Ya, nanti nggak bisa kemana-mana, bahkan mau ke toilet pun juga nggak bisa ya adik-adik. Tetapi Paulus tetap percaya pada Tuhan. Bahkan di malam hari Paulus berdoa dan Tuhan memberikan mujizatnya ya adik-adik ya. Jadi di dalam menghadapi masalah apapun, kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan tetap menolong hidup kita. Juga kakak mau mengucapkan selamat Natal buat adik-adik semuanya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, dibereskan dulu mainannya. Kita mau mendengarkan firman-firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa. Shalom anak-anak, selamat bertemu lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya anak-anak, sekarang kita kembali mendengarkan firman Tuhan ya. Apa anak-anak sudah siap semua? Ya, semua sudah duduk manis, tidak mondar-mandir. Perhatikan firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini tentang berharap. Kita akan baca dulu ya firman Tuhannya, yaitu di dalam kitab Mazmur 71 ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal 71 ayat yang kelima. Semua membuka Alkitabnya ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Amin. Ya, firman Tuhan ini yang menulis
adalah Raja Daud, di mana Raja Daud ini sejak kanak-kanak dia sudah percaya, sudah berharap kepada Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak sekarang ya, sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Juga seperti tante, sejak kecil juga sudah percaya kepada Tuhan Yesus sampai sekarang dan selamanya. Anak-anak sudah tahu tentang percaya dan sekarang tentang berharap. Bagaimana berharap itu? Mari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Contoh dari berharap. Kalau suatu hari seorang anak berkata kepada mamanya, "Ma, mau kemana? Mau ke supermarket atau ke pasar? Saya ikut." "Oh, jangan. Kali ini kalian tidak boleh ikut dulu, sebab nanti banyak orang di sana. Tapi kamu boleh meminta apa yang kamu inginkan." "Oh, saya minta nanti pulang dibawakan coklat dan es krim, Ma." Mamanya menjawab, "Oh ya, nanti mama belikan ya es krim dan coklat." Nah, kalau mamanya sudah pergi ke pasar atau ke supermarket, anak ini berharap, "Wah, nanti mamaku akan pulang bawa es krim dan coklat." Dia seneng, nanti makan es krim dan coklat. Nah, itu namanya berharap pada mamanya, karena mamanya berjanji untuk pulang bawa coklat dan es krim. Terus mamanya datang. "Nah, ini dia es krim dan coklatnya sudah datang. Mari kita makan bersama-sama." Itu namanya berharap. Berharap mamanya pulang bawa es krim dan coklat. Ada lagi seorang anak berharap, berkata kepada papanya, "Pak, saya kepingin sepeda. Boleh Pak beli sepeda? Belikan saya sepeda ya Pak ya." Lalu papanya bilang, "Oh ya, nanti bulan depan kalau Papa terima gaji ada bonus, nah kamu bisa beli sepeda." Nah, pada saat yang dinantikan tiba, waktu ayahnya terima gaji, papanya terima gaji. Nah, di sini terlihat tidak ada bonus sebab targetnya mungkin belum tercapai karena pandemi ini ya. Loh, tidak ada bonus karena pekerjaannya tidak lancar. Nah, harapan ini bisa mengecewakan. Kita diminta oleh Tuhan untuk berharap kepada Tuhan. Ya, jadi semua permintaan kita, semua kesulitan kita ajukan, kita sampaikan kepada Tuhan. Kenapa demikian? Nah, perhatikan terus ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam 2 Raja-Raja 19, di mana di sini Raja Hizkia, raja dari kerajaan Yehuda, dia selalu mendapat ancaman dari Raja Asyur, namanya Sanherib. Raja Sanherib ini selalu mengutus para pegawainya untuk mengancam Raja Hizkia. Dia berusaha melemahkan iman orang-orang Yehuda dengan mengatakan bahwa Allahnya pasti tidak bisa menolong. Dia sangat sombong sebab dia bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan di sekeliling Yehuda. Sanherib tidak tahu bahwa dia menang itu karena juga pertolongan Tuhan. Nah, Sanherib ini merasa dirinya besar, dia bisa akan mengalahkan Hizkia dan kerajaan Yehuda. Tetapi Raja Hizkia menjadi takut dan Hizkia ini merasa susah, maka bajunya dia sobek sebagai tanda bahwa hatinya sedih. Apakah boleh menyobek baju karena sedih atau marah, lalu banting pintu, banting apa yang di dekatnya? Boleh seperti itu? Nah, tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh dicontoh. Tetapi ini adalah tradisi pada masa itu, ya. Kalau sedih, bajunya disobek. Ini yang tidak boleh ditiru. Tetapi tindakan Raja Hizkia selanjutnya itu baik.
dia sedih, lalu dia kirim utusan untuk menemui Nabi Yesaya supaya dapat didoakan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Itu baik, berharap kepada Tuhan dan minta nasihat apa yang harus dikerjakan kepada Nabi Yesaya. Itu betul, kalau susah datang minta pertolongan, minta bantu doa kepada hamba Tuhan. Nabi Yesaya memberikan firman Tuhan kepada Raja Hizkia, jangan takut, sebab Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menjaga Yerusalem dengan rakyatnya dan dengan Raja Hizkia. Sebab Tuhan yang akan mengatur, menolong, mengirimkan pasukan Mesir untuk menyerang Asyur, sehingga Raja Sanherib pulang ke negaranya, tidak jadi menyerang Yerusalem. Dan ternyata firman Tuhan itu betul. Tuhan menggerakkan Raja Mesir untuk menyerang Asyur, sehingga Raja Sanherib harus pulang ke negaranya. Tetapi Raja Sanherib tidak mau pulang begitu saja. Dia membuat surat ancaman untuk diberikan kepada Raja Hizkia. Dan setelah Raja Hizkia menerima surat ancaman dari Sanherib Raja Asyur, dia sedih lagi. Dia sedih. Tetapi kali ini dia datang sendiri kepada Tuhan. Dia serahkan, dia tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan tolong ini saya kembali diancam oleh Raja Asyur. Ini suratnya ancamannya Tuhan. Dia minta tolong, dia berharap kepada Tuhan supaya negaranya terlindungi dan semua rakyatnya bisa selamat. Dan Tuhan, Allah yang penuh kasih itu pasti menolong. Dia mendengarkan permintaan dari Raja Hizkia ini. Tuhan kembali menyuruh Nabi Yesaya untuk memberitahu Raja Hizkia bahwa Yerusalem tidak akan diserang. Sebentar lagi Raja Sanherib akan pulang. Dan dia tidak akan kembali lagi ke Yerusalem, sebab dia akan dibunuh mati di negaranya. Dan negaranya betul-betul diserang oleh Raja Mesir. Tanda yang diberikan Allah kepada Nabi Yesaya yang disampaikan kepada Raja Hizkia. Ya, ini di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-29, demikian bunyinya. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Amin. Inilah tanda bahwa akan ada masa depan bagi Raja Hizkia dan rakyat Yehuda. Tuhan itu baik. Dia akan selalu menolong kepada semua orang yang berharap kepadanya dengan sungguh-sungguh. Seperti Raja Hizkia ini. Kalau dia berharap mohon pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengatur, menyingkirkan Sanherib dari kerajaan Yehuda. Beberapa saat kemudian Raja Sanherib pulang kembali ke negaranya, dan negaranya betul-betul diserang oleh Raja Mesir. Pada saat dia beribadah di kuilnya, Sanherib ini mati dibunuh oleh anaknya sendiri. Nah, betul kan firman Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong. Demikian juga kalau kita berharap kepada Tuhan. Mengapa harus berharapnya kepada Tuhan? Kenapa kok tidak berharap kepada manusia? Nah, firman Tuhan berkata, berharap kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Mengapa tidak boleh berharap kepada manusia? Firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi orang yang berharap kepada manusia
itu mengandalkan manusia. Tuhan tidak suka. Mengapa Tuhan tidak memperbolehkan kita bersandar berharap kepada manusia? Sebab berharap kepada manusia itu kita rugi. Sebab manusia itu terbatas, bisa sakit, bisa capek, bisa mati, dan tidak bisa menguasai keadaan. Seperti tadi anak yang minta sepeda kepada papanya. Betul, kita minta kepada bapak, tidak boleh minta kepada tetangga. Tetapi orang tua pun ada batasnya, tidak bisa menguasai keadaan. Kalau pekerjaannya sepi, tidak bisa apa-apa. Lalu bagaimana? Nah, kalau betul minta pada papa, tapi kita berdoa, Tuhan berkati papa saya supaya papa saya bisa membelikan sepeda, bisa membayarkan uang sekolah dan lain-lain. Ya, kita minta pada orang tua, tapi kita juga berdoa supaya Tuhan menolong. Nah, itu namanya berharap kepada. Yang kedua, kenapa tidak boleh berharap kepada yang lain selain Tuhan? Jangan mengandalkan kekayaan. Oh, nggak apa-apa, tabungan saya kan banyak, papa saya kan kaya. Nah, itu namanya mengandalkan kekayaan. Yeremia 5 ayat yang ke-17, bahwa kekayaan itu bisa hilang. Jadi tidak bisa diandalkan. Yang ketiga, mengandalkan teknologi. Oh, teknologi juga ada batasnya. Sebab teknologi juga mengandalkan manusia, mengandalkan sinyal. Itu juga ada batasnya, ya. Jadi apapun di dunia ini ada batasnya. Yang tidak ada batasnya itu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan, jangan mengandalkan atau berharap kepada selain Tuhan. Hanya Tuhan saja andalan kita. Tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, inilah berbahagialah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Nah, karena Tuhan itu Maha Kuasa. Kita bahagia kalau mengandalkan Tuhan, karena satu, Tuhan itu Maha Kuasa. Dia yang menguasai seluruh alam semesta ini. Tuhan bisa melakukan semua yang terbaik buat anak-anaknya. Roma 8 ayat 28. Di situ Tuhan bisa mengubahkan, seperti tadi Raja Hizkia yang mau diserang, tapi Tuhan mengubah keadaan sehingga Raja Asyur sendiri yang diserang oleh pasukan Mesir dan dia mati dibunuh anaknya. Nah, Tuhan yang mengatur untuk kebaikan kita. Wah, itu luar biasa. Yang kedua, Tuhan itu tidak pernah gagal, anak-anak ya. Ingat, Tuhan tidak pernah gagal. Kalau orang tua kita bilang, "Ma, nanti belikan es krim ya," ternyata es krimnya tutup. Atau manusia bisa lupa, mungkin mamanya bisa lupa. Nah, itu manusia bisa gagal. Seperti mau beli sepeda, gagal karena bonusnya tidak keluar. Tetapi Allah tidak pernah gagal. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah Tuhan itu mencintai kita. Tuhan Yesus saja diturunkan dari sorga, lahir ke dunia, Raja anak-anak, Raja Maha Besar yang ada di sorga, enak di sorga. Tapi Tuhan Yesus karena cinta kepada kita, dia turun ke dunia jadi anaknya orang yang paling miskin, yang menderita. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita, dosa tante dan juga dosa anak-anak, dosa manusia, semuanya Tuhan mau tebus. Asal percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya diampuni,
Itu kasih Allah. Apalagi masalah yang kecil-kecil, itu kecil di hadapan Tuhan. Oh sakit, itu kecil di hadapan Tuhan. Oh tidak bisa bayar uang sekolah, oh itu kecil di hadapan Tuhan. Semua masalah itu kecil di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan bisa tolong, tidak pernah gagal karena Tuhan cinta kita. Keempat, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan itu selalu ingin kita sukacita. Oleh karena itu Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini bisa bersukacita. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Lalu yang kelima, apa yang kelima? Bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik bagi kita. Kita tidak perlu mendikte Tuhan, sebab Tuhan itu tahu yang terbaik bagi kita. Kadang kita tidak ngerti, loh kok begini, loh kok tidak dibelikan sepatu yang itu, loh kok sudah dibeli orang sepatu yang itu. Ternyata Tuhan itu bisa memberikan yang lebih baik daripada yang kita inginkan. Oleh karena itu jangan mudah ngomel, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dan banyak lagi alasan kenapa kita harus berharap kepada Tuhan, karena hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita, yang bisa menjadi harapan kita. Kalau harapan pada orang, pada kekayaan, kepada teknologi dan banyak hal, ya itu sia-sia, sebab semuanya terbatas dan mengecewakan. Tetapi kalau kita minta, itu harus selalu kepada Bapak kita, orang tua kita di dunia ini. Kita minta kepada orang tua kita, bukan minta pada minta pada tetangga, pada orang ini, pada orang itu. Tidak, minta pada Bapak. Demikian juga kita minta kepada Bapak yang di sorga. Kita minta kepada Bapak kita, orang tua kita, dan kita berdoa. Kita berdoa untuk orang tua kita supaya Tuhan memberikan kemampuan kepada orang tua kita. Dan kita juga punya Bapak di sorga yang selalu siap menolong kita di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ayo kita nyanyi bersama-sama pujian ini ya. Semua ikut nyanyi ya. Bersamamu
kalau punya Bapa yang bisa menolong kita, yang selalu bersedia menolong kita. Tapi kita mau lihat syaratnya. Apa syaratnya? Supaya harapan kita kepada Tuhan itu bisa kita terima. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Yuk kita lihat ya. Syarat yang pertama, 1, harus takut pada Tuhan, harus menurut firman-Nya. Ulangan 10 ayat yang ke-20. Yang kedua adalah harus setia, ya. Kita harus setia kepada Tuhan. Seperti ranting yang harus menempel terus kepada pokoknya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, tidak boleh lepas sambung, tidak bisa berbuah, tidak setia, ya. Yang ketiga, selalu berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, tidak gampang-gampang berdosa. Sekarang bohong, minta ampun, besok bohong lagi, minta ampun lagi. Sekarang bertengkar, minta ampun, besok bertengkar lagi. Nah, itu namanya tidak berusaha hidup benar. Kita harus berusaha hidup benar. Oh, dibikin jengkel, diampuni. Oh, dirugikan, diampuni. Nah, jadi berusaha hidup benar, mengampuni, memaafkan, ya. Nah, ingat ya, siapa yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan harus menyucikan diri. 1 Yohanes 3 ayat 3. Itu yang kita pegang dulu, syarat-syaratnya ini, supaya doa kita sampai kepada Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua. Di dalam Roma 5 ayat 5 bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan, ya. Dibaca ya ayatnya, dihafalkan ini. Ini sebagai ayat hafalannya ya, supaya anak-anak ingat bahwa berharap kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Dan Tuhan senang kalau kita berharap kepada Tuhan, ya. Sekali ditolong, kedua kali ditolong, ketiga kali ditolong. Lama-lama bosen yang nolong, karena tiap ketemu minta tolong. Tetapi kalau minta tolong pada Tuhan, Tuhan tuh seneng. Walaupun 100 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali, Tuhan tidak pernah bosan. Tuhan malah seneng, Tuhan malah cinta kepada orang-orang yang selalu minta tolong kepadanya. Nah, oleh karena itu anak-anak berharaplah kepada Tuhan saja. Boleh minta tolong kepada papa mama, kepada saudara, tetapi tidak mengandalkan manusia. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati papa mama. Jadi bukan kepada manusianya kita berharap, tetapi berharap pada Tuhan. Minta tolongnya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengirimkan berkat, mengirimkan pertolongan lewat orang tua kita, lewat saudara atau teman atau siapapun akan Tuhan pakai untuk menolong kita. Dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan dan kepada orang yang dipakai oleh Tuhan menolong kita. Kita juga harus terima kasih pada papa mama, pada saudara yang sudah menolong kita, ya. Tidak boleh Tuhan yang menolong, jadi saya tidak perlu terima kasih kepada orang yang dipakai oleh Tuhan. Tidak mau berterima kasih, salah. Kita berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan kita juga berterima kasih kepada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menolong kita. Jadi harapan kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal menolong kita. Amin. Tadi ayat hafalannya dihafal ya, nanti direkam, dikirimkan ke guru-guru kalian. Nah, sekarang firman Tuhan sampai di sini. Sampai ketemu di minggu depan. Sekarang kita akan berdoa dulu, ya. Yuk kita semua berdoa.
Bapa dalam sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau sudah berfirman pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menjelaskan lebih lagi di dalam hati setiap anak-anak ini dan juga kepada para pendamping, para orang tua, supaya boleh makin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hanya Engkau andalan hidup kami, hanya Engkau harapan kami, sebab Engkau penolong yang tidak pernah bosan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau penuh kuasa, Engkau maha kuasa. Berkati setiap anak-anak ini di dalam sekolah mereka, di dalam hidup, di dalam keluarga mereka, di dalam kesehatan mereka. Engkau yang mencukupkan semua yang dibutuhkan oleh anak-anak ini. Tuhan sendiri yang akan memberkati semua orang tua murid, semua pendamping, semua guru-guru sekolah minggu yang sudah mendampingi anak-anak juga pada saat ini. Engkau yang mampu memberikan kesehatan kepada kami semua, baik kesehatan secara jasmani, terlebih lagi kesehatan di dalam rohani kami. Tuhan, kami menyerahkan semua anak-anak ini bersama dengan keluarganya dan semua guru-guru sekolah minggu ke dalam tangan-Mu saja. Kami minta berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa bersedia menolong kami tanpa batas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu anak-anak di tahun depan. Ya, minggu depan adalah tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kalian bisa mengikuti aktivitas. Shalom adik-adik, kita akan membuat aktivitas. Di sini adik-adik siapkan satu lembar kertas berwarna putih, kemudian kertas origami bebas adik-adik berwarna, kemudian gunting, juga pensil, sedotan ini adik-adik, lem dan spidol. Pertama tante gambar sebuah bintang di sini adik-adik ya. Ini kurang lebih 10,5 tingginya, lebarnya ini 12 cm. Kemudian kita gunting adik-adik. Kemudian kita tulis di sini adik-adik ayat dan judul firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Ini adik-adik sudah tante tulis dan tante hias. Kemudian adik-adik kita pakai kertas origami berwarna tadi adik-adik ya. Tante gunting seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik bebas memakai warna apa saja ya. Kita tempel di belakangnya sini adik-adik ya. Seperti ini. Kemudian adik-adik kita tempelkan sedotannya di antara sini adik-adik ya, seperti ini. Sudah jadi, selamat membuat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.